Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lala Denada, NIM 19035025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai order reaksi dan waktu paruh. Waktu paruh atau half life yaitu waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktor menjadi setengah dari konsentrasi awal, di mana konsentrasi A T setengah sama dengan setengah konsentrasi A0. Untuk reaksi orde 1, ln konsentrasi A T setengah sama dengan ln konsentrasi A0 dikurang K T setengah. Ln setengah konsentrasi A0 sama dengan ln konsentrasi A0 dikurang K T setengah. K T setengah sama dengan ln 2. Ln T setengah sama dengan ln 2 per K, di mana T setengah merupakan reaksi orde 1 tetap. Orde reaksi pada reaksi A tambah B menjadi C tambah D dengan persamaan laju V sama dengan K konsentrasi X dikali dengan konsentrasi B Y. X dan Y adalah orde atau pangkat konsentrasi per reaksi masing-masing A dan B terhadap persamaan laju reaksi. Sementara yang disebut orde reaksi adalah keseluruhan atau penjumlahan orde-orde setiap reaksi dalam contoh di atas, berarti nilainya adalah X tambah Y. Orde reaksi biasanya adalah suatu bilangan bulat positif sederhana, meskipun ada pula yang bernilai 0, 12 atau bilangan negatif. Beberapa orde reaksi yang umum antara lain: yang pertama, orde 0. Orde 0 atau orde reaksi 0 merupakan suatu reaksi dikatakan berorde 0 terhadap salah satu reaksinya apabila perubahan konsentrasi reaksinya tidak mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua yaitu orde 1. Orde reaksi 1 atau suatu reaksi orde 1 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi itu. Sebagai contoh, bila konsentrasi reaksi dilipat duakan, maka laju reaksi akan menjadi 2 kali lipatnya. 3 yaitu orde 2. Suatu reaksi disebut berorde 2 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi itu. Sebagai contoh, bila konsentrasi reaksi dilipat duakan, maka laju reaksi akan menjadi 4 kali lipatnya. Orde negatif. Suatu reaksi berorde negatif jika laju reaksi berbanding terbalik dengan konsentrasi reaksi itu. Sebagai contoh, bila suatu reaksi berorde -1, bila konsentrasi reaksi dilipat duakan, maka laju reaksi akan menjadi 12 kalinya. Waktu paruh. Yang pertama yaitu orde 0. Persamaan lajunya sama dengan V. K konsentrasi A0 sama dengan K. Hubungan konsentrasi dengan waktu konsentrasi A0 dikurang konsentrasi AT sama dengan KT, di mana konsentrasi AT sama dengan konsentrasi reaksi pada waktu T konsentrasi A0 sama dengan konsentrasi reaksi awal. K sama dengan konstanta laju reaksi, sedangkan T merupakan waktu reaksi. Waktu paruh, sehingga untuk mengetahui waktu paruh dilambangkan dengan T setengah, yakni waktu yang diperlukan ketika konsentrasi AT sama dengan 12 konsentrasi A0. Kita masukkan ke persamaan di atas, maka didapatkan bahwa konsentrasi A0 2K. Orde 1. Persamaan lajunya V sama dengan K konsentrasi A. Hubungan konsentrasi dengan waktu ln konsentrasi A 0 dikali dengan konsentrasi AT sama dengan KT, atau ln konsentrasi AT dikali dengan konsentrasi A0 sama dengan min KT. Waktu paruh T setengah sama dengan 0,693K. Sehingga untuk mengetahui waktu paruh dilambangkan dengan T setengah, yakni waktu yang diperlukan ketika konsentrasi AT sama dengan 12 konsentrasi A0. Orde 2 yaitu persamaan lajunya V sama dengan K konsentrasi A dikali 2. Hubungan konsentrasi dengan waktu 1 konsentrasi AT dikurang 1 konsentrasi A0 sama dengan KT. Waktu paruh T setengah sama dengan 1K dikali konsentrasi A. Waktu paruh atau T setengah adalah waktu yang diperlukan oleh inti radioaktif untuk meluruh, sehingga
aktivitasnya menjadi setengah aktivitas mula-mula. T setengah untuk orde 0, 1 dan 2. Orde 0, maka waktu paruhnya itu konsentrasi A0 per 2K. Untuk orde 1, ln 2 per K. Dan untuk orde 2, 1 per konsentrasi A0 dikali dengan K, dimana dideduksi dari persamaan laju reaksi. Contohnya itu contoh dari plot N2O5 versus dengan waktu, dimana terlihat bahwa waktu paruh konstan, dimana M sama dengan 1. Reaksi orde pertama yaitu A bereaksi menjadi produk, dimana jumlah waktu paruh untuk orde 1 yaitu konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 per N, dimana jumlah waktu paruhnya 1, dan untuk nilai dari konsentrasi A nya itu 2, dan seterusnya teman-teman bisa melihatnya. Penggunaan waktu paruh yaitu waktu paruh reaksi orde 1 tetap, dimana T setengah tidak sama dengan F, yaitu konsentrasi. Peluruhan radioaktif umumnya orde 1 dan digunakan untuk menentukan usia bahan yang mengandung radioaktif. Benda purbakala dari makhluk hidup yaitu contohnya isotop C14, dimana terlihat di sana terdapat nomor waktu paruhnya dari waktu ke waktu. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.